Unit 731 was a unique organization in the history of the world. What they were trying to do was to simply do nothing short than build the most powerful and most deadly biological weapons program that the world had ever known. Jepang itu adalah negara Asia yang ikut andil dalam Perang Dunia I yang keluar sebagai pemenang bersama dengan sekutu. Dengan kemenangan tersebut, Jepang merasa percaya dirinya meningkat yang akhirnya mereka mempercayai bahwa Jepang harus bisa menjadi negara dengan dominasi terkuat di Asia. Nah, ambisi tersebut melahirkan kebijakan militer yang ekstrim termasuk dengan cara pengembangan senjata biologis. Senjata biologis padahal saat itu sudah dilarang dan mereka sendiri juga tahu, tapi malah mereka terinspirasi dari kelakuan Jerman yang melakukan atau mempunyai gas mustrat yang dioperasikan pada Perang Dunia I. Nah, ambisi ini akhirnya melahirkan unit penelitian rahasia, yaitu Unit Manchuria nomor 731 atau lebih dikenal dengan nama Unit 731. Unit ini di bawah utusan Kaisar Jepang yang bernama Hirohito. Karena unit ini beroperasi untuk membuat senjata biologis, akhirnya mereka samarkan namanya agar tidak dicurigai dengan nama Departemen Pencegahan Epidemi dan Penyediaan Air untuk menjaga keamanan operasional mereka. Unit ini dipimpin oleh seorang dokter muda yang mempunyai ambisi tinggi bernama Jenderal Shiroishi. Nah, Shiroishi ini mempunyai background sebagai ahli bedah. Shiroishi akhirnya memanfaatkan wewenang dari Hirohito dengan cara mengembangkan eksperimen brutal melalui unit 731 yang dia pimpin. Nah, dari unit ini akhirnya lahir tragedi paling kelam sepanjang sejarah manusia. Maruta, kino Maruta desu ne. Ningen to mo omawanakatta de wa nai ka to omoimasu yo. Nah, unit 731 ini melakukan penelitian dengan cara yang mengerikan di mana manusia dilakukan atau diperlakukan sebagai kelinci percobaan. Pria, wanita, anak-anak, bahkan janin yang belum lahir menjadi target operasional mereka. Objek penelitian mereka itu disebut Maruta, bukan lagi manusia. Nah, penyebutan ini mereka anggap sebagai cara agar pelaku tidak mengenal belas kasihan. Kita bahas eksperimen mengerikan apa saja yang pernah mereka lakukan. Yang pertama adalah penyebaran penyakit secara massal. Cara ini dilakukan dengan proses meracuni makanan dan minuman, lalu mengontaminasi air sumur dan menyuntikkan virus ke dalam roti yang nantinya akan mereka bagikan ke warga sipil. Mereka juga berusaha untuk menciptakan wabah yang mereka lakukan dengan cara pembiakan kutu secara masif yang nantinya kutu itu akan dimasukkan ke dalam bom keramik, terus bomnya dijatuhkan dari pesawat ke pemukiman padat penduduk. Namun eksperimen tersebut ternyata gagal karena kutunya mati akibat tidak mampu menahan panasnya bom tersebut. Karena ini gagal, akhirnya mereka mencari alternatif bagaimana virus ini bisa tetap tersebar. Akhirnya mereka menemukan tuh caranya dengan cara menyemprotkan langsung kutu-kutunya dari pesawat dan juga dilakukan melalui kereta juga tuh. Kereta berjalan mereka sebarkan kutu-kutu tersebut. Selanjutnya ada uji coba ketahanan tubuh. Dengan cara mereka mengikat subjek di lapangan terbuka, lalu ditembak dan dibom dari jarak yang berbeda. Cara ini mereka lakukan agar mereka mampu mengetahui seberapa efektif senjata yang mereka punya dan ketika nanti terjadi perang lagi, mereka sudah mengetahui senjata apa saja yang memang bisa digunakan agar lebih gampang untuk memusnahkan musuh. Selain itu, mereka juga melakukan uji hipotermia. Uji ini dilakukan dengan cara mengurung subjek di suhu minus 30 derajat dan mereka hanya akan dilepaskan atau dipindahkan ketika tubuh mereka disentuh itu berbunyi krek seperti kayu yang dipatahkan. Eksperimen ini dilakukan agar mereka mampu mengetahui seberapa cepat darah bisa mencairkan tubuh yang beku. Tidak cukup di situ, mereka juga melakukan eksperimen lain, yaitu memotong bagian tubuh lalu membiarkan mereka tetap hidup. Jadi ada satu orang nih yang pahanya dipotong, lalu mereka biarkan saja tidak diapa-apakan, hanya menunggu reaksi yang terjadi setelah pemotongan tersebut.
Dan ada juga yang tangan kiri dan kanannya dipotong, lalu mereka tukarkan, yang tadinya kanan menjadi kiri, yang tadinya kiri jadi di kanan. Nah, mereka cuma pengen ngerti tuh reaksinya apa. Nggak ada kaitannya sama medis atau dunia kesehatan. Ini hanya pure mereka melakukan demi penelitian. Dan yang paling mengerikan di antara yang lain yaitu dengan cara meruda paksa dan memaksa kehamilan pada subjek yang sudah terpapar virus. Subjek yang sudah mengalami kehamilan, perutnya akan dibedah tanpa bius. Janinnya akan diambil lalu diteliti. Apakah janin bisa bertahan saat ibunya mengalami hipotermia, kelaparan, atau infeksi berat? Karena kegilaan ini, akhirnya ada 14.000 orang tewas secara langsung dan ada 300.000 orang meninggal akibat wabah penyakit yang disebarkan. この人たちには謝りたいことが主なんですよ。本当のことを言って、こんな惨めなことをやってね、本当に終戦の時に日本のね、子供たちを見てくれて、慕ってくれたっていうことは、本当に私感謝しますし、罪としてみんなにお詫びをしなきゃいけないっていうのが本音です。本当に中国の人たちが迷惑をかけてる。ね。Dikabarkan tidak ada korban yang selamat yang keluar dari ruang eksperimen tersebut. Yang mampu bertahan itu pun hanya sementara. Setelah beberapa hari, orang tersebut akan ikut mati akibat luka atau virus yang disebarkan. Praktek ini berakhir saat Perang Dunia II berakhir karena Jepang mengalami kekalahan. Dengan kekalahan tersebut, akhirnya ambisi Jenderal Shiroishi gagal menghasilkan dominasi absolut yang diimpikan Jepang di Asia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan tanpa moral dapat menjadi alat penghancur kemanusiaan. Unit 731 merupakan salah satu contoh paling kelam dalam sejarah manusia tentang bagaimana ambisi dan kekuasaan dapat menghilangkan nilai kemanusiaan.